Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang peluang peubah acak kontinu. Baik, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Anggotanya, yang pertama saya sendiri Siti Mursalina, yang kedua Mat Saleh, yang ketiga ada Arneta Desia. Baik, di sini kelompok kami menjelaskan tentang peluang peubah acak kontinu. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu distribusi peluang peubah acak kontinu. Peubah acak kontinu merupakan peubah acak yang nilai-nilainya tak berhingga banyaknya. Ruang sampelnya mengandung titik sampel sebanyak titik sampel pada sebuah garis. Jadi, kalau misalnya ada sebuah garis itu kan terbentuk atas kumpulan titik-titik yang banyak, akhirnya membentuk suatu garis. Titik-titik ini, kalau dalam peubah acak kontinu, titik sampelnya tak berhingga banyaknya. Yang kedua, fungsi peluang. Kalau pada peubah acak diskrit terdapat fungsi peluang, pada peubah acak kontinu juga terdapat fungsi peluang. Fungsi peluang fx untuk peubah acak kontinu x disebut sebagai fungsi padat peluang atau probability density function, atau biasa disebut dengan fungsi padat biasa. Grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Selanjutnya, peluang selalu bernilai positif sehingga kurva fungsi padat selalu berada di atas sumbu X. Sekarang kita masuk ke definisi pertama. Misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila memenuhi syarat sebagai berikut. Syarat pertama, fx lebih dari sama dengan 0 dengan X anggota bilangan real. Syarat kedua, integral dengan batas atas tak hingga dan batas bawah min tak hingga fx dx sama dengan 1. Syarat ketiga, peluang x besar dari a kurang dari b sama dengan integral a b fx dx. Peubah acak kontinu mempunyai peluang 0 pada setiap titik X, yaitu Px sama dengan A sama dengan 0, tetapi akan bernilai lebih besar dari 0 jika X terletak dalam suatu interval. Bila X kontinu, maka peluang X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Pada bagian B itu kan kurang dari sama dengan. Baik, sekarang kita uraikan sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Tadi dikatakan bila peubah acak kontinu tepat pada satu titik, maka peluangnya 0, sehingga pada hasil akhir nilainya P X besar dari A kurang dari B. Baik, agar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Di sini soalnya, misalkan peubah acak X mempunyai fungsi padat peluang fx sama dengan x kuadrat per 3 ketika x besar dari min 1 kecil dari 2, 0 ketika nilai yang lain selain X besar dari min 1 kecil dari 2. Pertanyaannya, yang pertama, tunjukkan bahwa syarat 2 pada definisi pertama yang tadi saya jelaskan terpenuhi. Terus yang kedua, peluang ketika X besar dari 0 kecil dari sama dengan 1. Baik, yang pertama perintahnya tadi buktikan kalau syarat 2 pada definisi pertama itu terpenuhi. Syarat yang kedua tadi kan
Integral min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi fx dx sama dengan 2. Jadi langsung saja kita integralkan dengan batas atasnya tadi 2, batas bawahnya min 1 dari x pangkat 2 per 3 dx sama dengan integral min 1 sampai 2 dari 1 per 3 x kuadrat. Kemudian bisa kita tulis 1 per 3 integral min 1 sampai 2 x kuadrat dx. Selanjutnya kita peroleh integral dari x kuadrat yaitu 1/3 x kuadrat, sehingga 1 per 3 dikali 1 per 3 x kuadrat dengan batas bawahnya min 1 sampai 2. Maka dapatlah 1 per x pangkat 3 dengan batas min 1 sampai 2. Kemudian kita masukkan batasnya sehingga beroleh 8/9 ditambah 1/9 sama dengan 1. Maka syarat kedua pada definisi pertama terbukti. Oke, selanjutnya kita jawab yang B. Pertanyaannya, kita diminta menghitung peubah acak x besar dari 0 kurang dari sama dengan 1. Tadi kan kita sudah definisikan di awal terkait kurang dari sama dengan itu, bisa kita tulis dengan p x kurang dari x besar dari 0 x kurang dari 1 jika x kurang dari 1 berarti satunya tidak termasuk. Maka supaya sama dengan ruas kiri, kita masukkan p x sama dengan 1 sehingga ruas kanan sama dengan ruas kiri. Peubah acak kontinu ketika peluang tepat di suatu titik, maka peluangnya adalah 0. Maka bisa kita tulis p x lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1 akan sama dengan p x lebih dari 0 x kurang dari 1. Kemudian kita lihat syarat ketiga pada definisi pertama tadi. Syarat ketiganya yaitu p x lebih dari a kurang dari b sama dengan integral a sampai b fx dx. Jadi kita masukkan saja fungsinya, kemudian integralkan sehingga peluang acak x besar dari 0 kurang dari 1 sama dengan integral 0 sampai 1 fx dx. Masukkan fx-nya yaitu x kuadrat per 3. Tadi sudah kita peroleh integral dari x kuadrat per 3 yaitu 1/9 x per 3, tinggal diubah batasnya yaitu 0 sampai 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi kumulatif peubah acak kontinu. Distribusi kumulatif peubah acak kontinu. Di sini ada definisi kedua, atau definisi lanjutan dari distribusi peluang peubah acak kontinu. Distribusi kumulatif atau f besar x atau biasa disebut dengan fungsi distribusi kumulatif, sebuah peubah acak kontinu atau x dengan fungsi padat fx yang dilambangkan dengan f kecil diberikan oleh f besar x atau fungsi distribusi kumulatif x sama dengan peluang di mana peubah acak kontinu atau x besar itu lebih kecil dari sama dengan x kecil. Itu sama dengan integral min tak hingga tak hingga ft dt. Untuk x itu lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Akibatnya peluang x lebih besar dari a lebih kecil dari b itu sama dengan fungsi distribusi kumulatif dari b dikurang dengan fungsi distribusi kumulatif a. Dan
untuk mencari fungsi padat atau f kecil x itu sama dengan turunan pertama dari fungsi distribusi kumulatif, atau biasa kita tulis dengan dfx dx. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan peubah acak x mempunyai fungsi padat peluang, di mana fungsi distribusi kumulatifnya itu atau fx itu x pangkat 2 per 3 dengan 0, di mana x itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Pertanyaannya, hitunglah fungsi distribusi kumulatifnya. Yang kedua, hitunglah peluang dari x di mana x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Mari kita ketemu dengan penyelesaiannya. Untuk yang pertama, yaitu fungsi distribusi atau f besar x itu sama dengan integral dari min hingga sampai x ft dt. Itu merupakan rumus dari fungsi distribusi kumulatif. Kita masuk yang kedua, kita masukin angkanya, integral x dengan min 1 t pangkat 2. Kenapa t pangkat 2? Karena tadi dalam soal kita ketahui x itu sama dengan pangkat 2. Jadi t itu kita ganti menjadi pangkat 2 per 3 dt. Nah, setelah turunannya itu terdapat 1/9 t pangkat 3, di mana itu dapat dikali dengan x dan min 1. 1/9 t pangkat 3 dikali dengan x itu sama dengan 1/9 x pangkat 3 dikurang 1/9 t nya itu kita mau ganti menjadi negatif 1. Jadi dikurang 1/9 negatif 1 pangkat 3. Jadi fungsi distribusi kumulatifnya sama dengan x pangkat 3 per 9 ditambah 1/9. Lalu karena penyebutnya sudah sama, maka kita jadikan 1, yaitu x pangkat 3 ditambah 1/9. Jadi nilai fungsi distribusi kumulatifnya yaitu x pangkat 3 tambah 1/9. Lalu kita mencari peluang x di mana x itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, ini penjelasannya. Peluang x lebih besar dari 0 dan x lebih kecil sama dengan 1 itu sama dengan fungsi kumulatif a b dikurang fungsi kumulatif a. Nah, dimana di sini b itu sama dengan 1 dan 0 itu sama dengan a. Jadi berhubung kita sudah mendapat nilai fx-nya yaitu x pangkat 3 tambah 1/9, maka kita tinggal merubah angkanya saja. Jadi di sini 1 pangkat 3 ditambah 1/9 dikurang 0 pangkat 3 ditambah 1/9. Hasilnya yaitu 1. Berhubung 1 termasuk ke dalam syarat yang ada dalam soal, yaitu x lebih besar dari 0 dan lebih kecil sama dengan 1, maka peluangnya yaitu 1. Terima kasih. Baiklah, di sini saya menjelaskan nilai harapan matematik pada kontinum. Baiklah, definisi pertama yaitu misalkan x adalah peubah acak distribusi peluang fx, nilai harapan atau rataan x adalah mu sama dengan ex sama dengan sigma x xf x untuk x diskrit, dan untuk kontinu yaitu mu sama dengan ex sama dengan integral tak hingga dan min tak hingga xf x dx. Nah, di sini kita langsung contoh soal untuk diskrit, yaitu misalkan logam dilemparkan secara bersamaan sebanyak 16 kali.
Misalkan X besar menyatakan banyaknya sisi angka dilambangkan dengan A yang muncul pada setiap pelemparan, maka X dapat bernilai 0, 1, atau 2. Misalkan pada eksperimen tersebut dicatat beberapa kali muncul 0, 1, atau 2 sisi buah sisi angka pada setiap pelemparan, dan diperoleh hasil masing-masing 4 kali, 7 kali, dan 5 kali. Berapa rata-rataan banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan? Penyelesaiannya yaitu rata-rata atau rataan banyaknya sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan kedua koin tersebut adalah sama dengan 0, 4 tambah 1, 7 tambah 2, 5 per 16 sama dengan 0, 4 per 16 tambah 1, 7 per 16 tambah 2, 5 per 16 sama dengan 1,06. Lalu ruang sampel dari pelemparan dua uang logam yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Px sama dengan 0 sama dengan P gambar-gambar sama dengan 1. Px sama dengan 1 sama dengan P angka gambar tambah P gambar angka sama dengan 1/4 tambah 1/4 sama dengan 1/2. P X sama dengan 2 sama dengan P angka-angka sama dengan 1/4. Maka rataan banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan dua buah uang logam adalah nu sama dengan X sama dengan 0, 1/4 tambah 1, 1/2 tambah 2, 1/4 sama dengan 1. Jadi bila seseorang melantunkan uang logam secara berulang-ulang, maka rata-rata dia memperoleh satu sisi angka yang muncul pada setiap pelemparan. Terima kasih. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. She works the night by the water. She's got a chase so far